Oke, kembali lagi ke channel Dwi Prasetyo Utomo. Kali ini saya akan membahas mengenai topik yang sudah ditunggu teman-teman, yaitu mengenai smart life lagi. Nah, kaitannya apa sih yang dibahas hari ini? Kaitannya dengan apa yang disebut dengan polarity, apa yang disebut dengan fasa. Nah, seperti itu. Oke, langsung aja supaya videonya tidak terlalu panjang, langsung aja kita simak berikut ini ya. Oke, sebelum teman-teman melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe channel saya Dwi Prasetyo Utomo karena saya akan membahas banyak mengenai seputar dunia audio, dan tentunya saya akan melanjutkan tutorial saya mengenai tutorial lengkap di smart life ini. Oke, langsung aja. Pertama yang perlu kita perhatikan yaitu saya mengambil sebuah sumber buku, yaitu bukunya mengenai sebuah sound system dengan topiknya tentang bagaimana mendesain dan mengoptimalkan sebuah sound system itu seperti apa. Ini penulisnya dari Bob McCarthy. Beliau menuliskan dan menggambarkan gambar sebagai berikut. Ini adalah dasar. Di sini ada tertuliskan dengan motion form, yaitu artinya sebuah gerak ya. Di sini bahwa digambarkan warna merah ini dia derajatnya dari 0 ke 90 karena kita akan membahas mengenai fasa kaitannya hari ini dan polarity. Teman-teman pasti tidak asing dengan gelombang ini ya, juga ada positif, ada negatif, ada gunung, ada lembah. Nah, apa sih titik puncaknya itu berapa sih derajatnya? Nah, kalau digambarkan titik ini adalah merah ini 0, ujungnya di sini adalah 90, di sini adalah 180, di sini ada 270 dan ini adalah 360. Jadi ketika speaker posisi ketika speaker 0-nya ya, ketika ke depan dia itu 90 derajat, kembali ke tengah ini 180, ke belakang 270, dan kembali ke posisinya ke 360 atau kembali ke 0 lagi. Jadi seperti ini gambarnya. Jadi ini dari 0 ke 90, 180, 270 ke 360. Ketika digambarkan dalam bentuk radial atau istilahnya bahasa Indonesia dengan radial, yaitu ini titik 0-nya ini 90, 180, 270, ini 360, kembali ke 0 lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman sudah tahu. Nah, apa sih yang disebut dengan polarity? Ya, kalau polarity itu istilahnya kita hanya digunakan untuk membalik ya. Jadi membalik polaritinya, positif atau negatif. Positif ya pasti datangnya gunung dulu baru lembah. Kalau negatif berarti dia lembah dulu baru gunung. Nanti saya akan berikan contohnya. Kalau dalam analogi umumnya apa sih ya? Seperti listrik AC itu dibolak-balik ya, seperti itu. Itu contohnya ya, menggunakan dari penggambaran dari sebuah polarity. Oke, langsung aja kita simak mengenai apa sih polarity dan bagaimana mencontohkannya. Baik, saya contohkan seperti ini. Saya mempunyai sebuah gelombang di sini ya. Ada sinyal sebuah 80 Hz. Di sini saya gambarkan seperti ini. Sinyal datang itu dari sini. Ini titik nolnya 90 seperti ini, dan ini 180, 360 dan 270 dan ini 360. Nah, ini contoh gelombang yang positif. Jadi seperti ini gelombang itu. Nah, berikutnya apa sih yang disebut dengan karena polarity dibalik itu seperti apa? Nah, saya contohkan seperti ini ya. Ini saya balik. Nah, kalau dibalik jadinya seperti ini. Ini positif, ini negatif, ini positif, negatif. Nah, jadinya ini negatif, positif G. Dia datangnya itu dari lembah dulu baru gunung. Ini contoh dari sebuah polarity. Kalau kita contohkan lagi, misalkan dalam suatu smart life, saya contohkan seperti ini ya. Saya nyalakan pink noise-nya. Oke, sudah saya nyalakan pink noise-nya, sinyal sudah ada. Ini sinyal flat. Kita di sini bisa kita lihat sendiri. Nah, ini sinyal 0, dia magnitudenya flat, ini sinyal pink noise dan derajatnya ada di 0. Nah, kita capture seperti ini. Kalau seperti 0 di sini kita lihat impulse responnya dia hanya ada di positif saja karena dia berada di 0 derajat. Coba kita capture. Ini ada pink noise dengan 0 derajat. Saya ketik seperti ini. Degree 0 degree. Nah, berikutnya saya akan mengcapture bagaimana sih kalau saya balik menjadi 180 derajat. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri ketika nanti dibalik hasilnya seperti apa ya. Nah, ini coba saya balik, lihat di smart life-nya teman-teman. Nah, di sini kan smart life-nya ini sudah berubah, tidak di titik 0 lagi. Kalau kita arahkan ke bawah, nah seperti ini,
dia berada di 180 derajat. Di sini teman-teman bisa dilihat di daerah ini ya, nanti jadinya 180 derajat. Nah, ini dinamakan dengan polarity terbalik. Oke, kita capture menjadi polarity ini pink noise 180 ya. Nah, 180 derajat. Oke, ini kita nolkan. Nah, berikutnya impulse responnya di sini akan menjadi turun ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, tentu ini kalau pink noise. Nah, beda lagi kalau dengan menggunakan crossover. Nah, oke, kita aktifkan. Di sini saya sudah menyalakan sebuah crossover ya. Jadi polaritinya saya bikin normal. Saya menyalakan crossovernya ini berjalan di frekuensi 2 kilo. Nah, di sini ada tulisannya 2 kilo. Dan ini 250 dengan slope 24 dB per oktav menggunakan language relay. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri gambarnya seperti ini, dan kita perhatikan di fase di impulse responnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, gambarnya akan seperti ini. Coba saya zoom. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini menjadi ada gunung dan ada lembah. Nah, ini adalah contoh dari polarity positif. Kalau saya balik, nah, seperti ini ya. Jadi ini saya capture juga. Jadi ini cross, saya ketik dengan cross 0 derajat atau positif. Setelah itu polarity saya terbalik. Nah, saya balik seperti ini, saya capture lagi. Ini menjadi cross 180 derajat. Nah, ini posisi terbalik. Nah, fase ketika terbalik itu akan menjadi seperti ini. Dia bergeser 180. Kita analogikan contoh aja ya. Ini saya matikan untuk RTA-nya. Oke. 180 ini merah, yang hijau di sini. Ini kita analogikan seperti ini. Saya mencari titik nolnya misalkan seperti ini ya. Teman-teman perhatikan di frekuensi 700 di sini, nanti perhatikan ini adalah 0 derajat. Di frekuensi 700 ini adalah 0 derajat. Sedangkan yang di warna merah, nah, di warna merah ini akan sekitar menjadi 180 derajat. Nah, kalau dibalik, nah ini yang disebut dengan polarity 0 dan 180. Tapi ingat, tidak harus rata ya teman-teman, karena ini kan sudah pengaruh crossover. Kalau karakteristiknya language relay ya seperti ini. Nah, ini contoh dari sebuah polarity. Jadi polarity itu seperti ini. Jadi dia hanya membalik sebuah kutub aja menjadi positif atau negatif, gunung dulu atau lembah dulu, atau positif dulu atau negatif dulu. Oke. Nah, terus mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, enak mana antara polarity positif atau negatif? Sama-sama enaknya. Coba perhatikan aja teman-teman sendiri, tergantung kebutuhan dan kondisinya. Contohnya seperti ini ya. Teman-teman silahkan bunyikan sebuah sumber suara misalkan. Saya seperti di sini saya mencontohkan ini sebuah middle ya. Saya bunyikan seperti ini. Polaritinya dibolak-balik. Secara magnitudo itu tidak ada perbedaan. Coba teman-teman perhatikan. Di sini yang warna hijau dengan yang warna merah kan sama, hanya polaritinya yang berbeda. Terus pertanyaannya, nah, secara magnitudo suaranya itu tidak berubah, hanya polaritinya aja yang dibalik. Nah, tetapi ketika satu sumber suara itu seperti ini, ketika sudah ada sumber suara yang lain, misalkan ada nanti ada high-nya atau jumlahnya ditambahkan atau beda box, nah ini baru nanti terjadi cancel, terjadi itu semacam-macam nanti. Nah, itu karena ada pengaruh dari fasa di situ. Nah, kaitannya fasa dengan waktu kedatangan. Nanti habis ini kita bahas mengenai fasanya juga. Jadi enak mana? Belum tentu, karena ada teman-temannya yang juga bilang enakan merah. Nah, ada yang bilang ada enak yang hijau. Punya saya yang hijau malah enak. Ada yang bilang subwoofer saya merah enak. Ada yang bilang hijau saya malah enak. Tergantung kebutuhan dan kondisinya. Karena apa? Ya karena ada fasanya. Ketika fasa itu bisa berhimpitan, ya maka akan menjadi summing seperti itu ya di titik crossover tersebut. Nah, tapi teman-teman nggak usah ragu, tidak usah diperdebatkan merah atau hijau. Toh buktinya kenapa? Ada sebuah brand, baik di brand-brand Eropa itu atau di Amerika, itu yang ada dilahirkan seperti ya satu Caroline Area itu ada yang di checkpass itu menjadi merah semua, itu juga ada di checkpass hijau semua juga ada. Nah, kenapa demikian ya? Karena sebuah engineer-nya di sana memang menginginkan seperti itu gitu, menginginkan seperti itu, dan itu tidak ada salahnya gitu. Tergantung
keinginannya masing-masing seperti itu. Yang penting ketika semuanya tujuannya tercapai ya sudah, kan seperti itu. Oke, jadi memang ada brand yang merah, ada brand yang warna hijau. Jadi teman-teman tidak usah diperdebatkan enak hijau atau merah. Oke, sampai di sini polarity sudah clear ya. Oke, lanjut kita ke fasa. Oke, apa sih yang disebut dengan fasa? Nah, atau fase ya. Fase itu adalah sebuah ukuran hubungan waktu relatif. Kenapa disebut hubungan waktu relatif? Karena dia adalah konten waktu. Dia itu berjalan. Fase itu tergantung kondisinya, makanya disebut dengan relatif. Nah, relatifnya di mana? Lihat seperti teman-teman mengukur misalkan sebuah speaker saya di sini, mic-nya di sini. Nanti ngukur lagi di sini. Pasti itu ada perbedaan. Nah, waktunya itu juga berbeda kondisinya. Itu kan relatif seperti itu. Nah, makanya itu disebut dengan konten waktu fasa itu. Kaitannya nanti untuk mendetailkan kita lihat contohnya di laptop saya nanti ya. Oke, langsung aja kita menyatakan di sini bahwa bisa dinyatakan dalam waktu siklusnya, siklus waktu seperti digambarkan seperti plot magnituda. Jadi digambarkan seperti contohnya magnituda, nanti kan di atasnya itu ada fasa. Fasa itu ya seperti ini. Nah, berikutnya di sini kemiringan jejak fase adalah datar. Ketika, tapi ada satu syarat, jika referensi dan sinyal pengukuran identik dan tiba tepat waktu. Contoh, di sini bahwa dijelaskan sudah sangat definisi di atas dijelaskan sudah jelas bahwa sinyalnya akan flat. Nah, ini saya nolkan. Nah, sinyalnya akan di flat seperti ini. Tetapi ingat, sinyal pengukuran identik dan tiba pengukurannya identik, berarti sama antara pengukuran. Nah, di sini dengan referensinya datangnya sama. Nah, tiba pada waktu yang sama persis dan sinyal pengukurannya identik. Kalau pink noise berarti semuanya menerima sinyal pink noise, pengukuran juga pengukuran pink noise, referensinya menerima pink noise, sehingga apa? Klop. Nah, akhirnya flat. Tetapi ingat, desain filter dapat mempengaruhi fasa. Oke. Crossover saya aktifkan. Di sini crossover saya aktifkan. Yang awalnya flat ini bisa menjadi berubah. Nah, ini saya potong di frekuensi sekitar 250-an, di sini di sekitar 2000. Nah, akan menjadi fasanya akan seperti ini. Fasanya salah tidak? Ini adalah fase yang justru betul. Silahkan teman-teman kalau bingung mengenai fase, silahkan teman-teman simak di video saya yang topiknya mengenai jenis crossover dan kenapa fase itu bisa berubah-ubah. Nah, karena ada faktor penyebabnya, karena pasti teman-teman mencari dengan delay finder. Nah, hati-hati menggunakan delay finder, teman-teman harus bijak. Nah, untuk itu silahkan teman-teman simak mengenai video delay finder ini dan juga kenali jenis-jenis crossovernya dulu supaya teman-teman mencarinya lebih enak. Oke, di sini di PPT sudah sangat jelas sekali dan dicontohkan dengan baik dan benar ya. Jadi sudah betul. Oke, kita lanjut. Jadi di sini pengukuran itu ada warna abu-abu ya, referensinya warna biru. Nah, kita kupas dari pengukuran itu kita belah. Nah, ini adalah misalkan dianggap aja sebuah pengukuran ini di dalamnya itu ada sebuah pipa atau selang atau pipa paralon ya, seperti ini. Ini dalam suatu konteks waktu. Nah, di situ ada nantinya ada height. Nah, ini digambarkan di sini, ini ada pipa paralon atau ya apa ya, pipa lah dianggap ini, tapi konteksnya kita ngomongnya adalah konteks mengenai waktu. Nah, di dalamnya saya ingin mengadjust atau ingin men-setting high, mid, dan low. Nah, ini di dalamnya itu ada konten waktu miliknya high, mid, dan low. Nah, misalkan saya adjust seperti ini, seperti gambar di bawah, manakah yang datang duluan. Nah, abu-abu ini kan konten waktu. Nah, ketika kita membunyikan sebuah line array atau speaker kita bunyikan, pasti datanya bisa berbeda-beda. Nah, karena apa? Pengaruh penempatan posisi, pengaruh penempatan speaker, nah itu sangat pengaruh. Nah, contohnya seperti itu. Nah, coba kita hentikan gambar ini. Nah, manakah yang datang duluan? Bisa saja high-nya, ini hanya simulasi ya, contoh, belum tentu high itu selalu datang duluan, belum tentu. Ini ada high-nya, dan ini ada mid-nya, juga ada low-nya. Nah, sebagai contoh saya mensimulasikan seperti ini, hingga high-nya datang duluan, mid-nya datang duluan, low-nya datang. Nah, bagaimana kita bisa tahu datangnya ini? Ya, datangnya kita tahu ya dari impulse respon ini, bahwa kita datangnya itu ya ini bukan dari puncaknya, tapi dari awal sebuah gelombang, yaitu pertama dari 0 derajatnya itu ini 90 terus 8. Nah, itu yang dimaksud.
ini adalah contoh yang positif. Kalau contoh negatif bagaimana ya? Contoh negatif, contohnya seperti ini saya sebutkan. Nah, yang hijau ini positif, yang ini negatif. Jadi datang lembahnya dulu. Nah, itu contoh polarity lah. Kaitannya dengan fasa apa? Nah, kalau fasa itu nanti ya itu tadi dia adalah konten waktu gitu loh. Sehingga harapannya kita akan menjadi seperti ini. Nah, harapannya bisa datang antara high low datang bersamaan. Jadi dalam satu waktu datang dan menjadi satu fasa dan satu waktu, sehingga dia bisa klop. Nah, datanya bisa bersamaan seperti itu. Jadi kita melihatnya di mana? Nah, melihat waktu tepat tidaknya ya nanti ya pasti kita harus memperhatikan di impulse respon. Impulse responnya harus apa ya? Harus dari titik 0 derajat ini ke 190-nya. Ya ini contoh awal kedatangannya seperti itu. Nah, ini tentu dipengaruhi oleh sebuah delay. Sebagai contoh seperti ini ya. Saya memberikan contoh sebuah kita jalankan sinyal ini. Teman-teman bisa lihat di sini. Coba ini saya kecilkan seperti ini, saya buat versi panjangnya. Ini saya zoom. Nah, seperti ini. Coba saya naikkan. Nah, ini adalah ketika 0 derajat. Ini adalah fase yang betul ya, karena ada 2 crossover. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, kalau sudah di crossover, nanti bentuknya gelombangnya akan seperti ini. Oke, ini 0 derajat. Coba saya undurkan atau saya ke belakang kan sekitar 5. Nah, sekitar 5 milisecond ya. Coba saya aktifkan sebuah delay saya berikan delay sekitar 2 milisecond di sini. Nah, sudah aktif. Oke, sebelumnya saya nolkan dulu supaya teman-teman lebih enak melihatnya. Saya bentuk begini aja. Nah, oke. Silakan teman-teman perhatikan di sini ya. Ini saya taruh di sini. Ini saya delay dengan 2 milisecond, 1 milisecond. Apa yang terjadi? Nah, fasanya jadi berubah. Ingat, impulse responnya jadi mundur. Nah, ya kan? Ini jadi mundur. Saya delay lagi 2 milisecond, jadi mundur lagi. Fasanya jadi berubah. Nah, ini adalah contoh dari sebuah fasa. Nah, bagaimana kalau dengan polarity? Oke, teman-teman simak di sini ya. Ini delaynya 2 milisecond. Jadi ini saya capture dulu. Saya berikan dengan crossover. Jadi saya beri nama dengan cross 2 milisecond dengan sinyal dia positif gini aja. Saya beri tanda plus, kita klik enter. Oke, di sini. Nah, bagaimana kalau polarity-nya saya balik? Nah, oke, silahkan teman-teman perhatikan. Ketika polarity-nya saya balik, ini saya balik polarity-nya, nanti teman-teman perhatikan. Nah, ini saya inverse. Nah, seperti ini. Teman perhatikan. Nah, jadinya dia ada di antara sela-sela ini. Nah, karena apa? Derajatnya bergeser. Teman-teman yang sudah mengerti di delay finder saya jelaskan bahwa sebagai contoh seperti ini. Ini adalah putaran pertama. Ini contoh putaran pertamanya dia ya. Jadi ini putaran pertama sampai dengan kembali di sini, ini putaran pertama, ini putaran kedua. Jadi ini putaran pertamanya. Jadi kita sebenarnya harusnya melanjutkan, kalau crossover itu melanjutkan di sini. Jadi ya 2, 3 boleh, terserah nanti kebutuhan teman. Kalau saya lebih rekomendasi kalau bisa satu waktu satu fasa seperti itu. Nanti kita bahas di crossover itu nanti lebih mudah. Nah, ini putaran pertama, jadi ini satu putaran. Jadi ini berputar. Sebenarnya ini tidak ada habisnya ya, bukan fasa patah ya, seperti itu. Jadi teman-teman perlu digaris bawahi. Ini satu putaran di sini. Ini satu putaran dan ini adalah putaran kedua. Ini putaran ketiga dan ini putaran keempat dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman seperti itu. Jadi delay seperti itu. Ketika nanti fase saya balik ya, dia di antara ini. Datanya ya lembah duluan baru gunung. Nah, ini yang disebut dengan fasa. Fasa kaitannya dengan konten waktu. Kenapa disebut konten waktu? Karena relatif. Ini dapat berubah seperti itu. Contoh lagi ya, ini seperti ini. Gambarnya seperti ini. Kalau ini saya saya capture dulu, berarti saya beri nama dengan crossover dengan 2 milisecond. Dengan polarity saya buat min atau terbalik ya, inverse. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah,
Jadi yang warna cross warna merah ini adalah terbalik. Ini saya hentikan dulu. Nah, jadinya teman-teman seperti ini. Ini contoh dari polarity. Jadi kalau polarity itu hanya membalik sebuah fase, membalik polaritinya saja menjadi positif, menjadi negatif, dari gunung menjadi terbalik. Tapi kalau fasa itu bisa kalau fasa ya dia adalah konten waktu, tergantung kita menganalisisnya seperti itu. Kalau kita ingin melihat lebih jauh ya, saya contohkan seperti, saya berikan yang warna merah aja. Maaf ini jangan semuanya, kita hentikan, kita butuh yang ini aja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, saya juga mempunyai sebuah aplikasi, sebuah pembalik fase. Dia membalik secara sesuai dengan kebutuhan derajatnya. Misalkan di sini saya taruh di sini, teman-teman perhatikan, saya balik fasenya nanti, teman-teman perhatikan. Ketika ini saya balik fasenya menjadi 180 derajat. Nah, bentuknya akan seperti ini. Kalau saya balik menjadi 90 derajat, nah dia akan bergeser seperti ini. Kalau saya buat 180 derajat, dia akan bergeser. Ini adalah sebuah namanya fasa. Jadi teman-teman coba perhatikan. Nah, di sini impuls responnya pun juga berubah. Nah, ini adalah respon dari sebuah fasa. Nah, fasa itu jadi gitu, waktunya relatif, kita sebut dengan konten waktu. Oke. Jadi seperti itu kita bisa melihat melalui sebuah contoh seperti ini ya. Saya berikan contoh lagi. Ini tadi saya delay dengan 2 milisecond. Oke. Fasanya adalah positif ya, negatif ya, saya positifkan lagi. Nah, teman-teman bisa melihat di sini yang tadi sudah saya capture 2 milisecond. Coba perhatikan kenapa disebut dengan waktu relatif. Ketika ini saya delay, saya gerakkan. Nah, saya tambah ya, ini delay findernya saya tambah. Nah, ini menjadi berubah. Ya kan? Nah, kenapa bisa berubah seperti ini? Ini yang dinamakan dengan konten waktu. Jadi fasa itu berubah. Jadi kita harus benar-benar jeli memilah-milah fasa itu seperti ini. Dan tentunya teman-teman harus tahu sebuah karakter, sebuah crossover. Itu garis pentingnya. Jadi teman-teman harus dan wajib mengenali sebuah crossover. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya. Yang benar ya berapa? Yang benar ya harusnya delay findernya seperti ini. Ini yang benar, yang hijau ini. Jadi dia datangnya dari sini 0, baru kalau ini kita zoom seperti ini. Nah, datangnya dia dari awal gelombangnya di sini, baru di sini. Nah, seperti itu. Kalau pakai delay finder atau kita track, jadinya akan seperti ini. Tapi menurut saya akan timbul suatu kebingungan. Nanti saya bahas ini di sebuah crossover supaya nanti bagaimana kita bisa meng-crossover dengan enak ya. Nah, harusnya ya seperti ini. Nah, oke. Ini adalah perbedaan mengenai polarity dan fasa. Semoga teman-teman bisa bisa mengambil kesimpulan apa yang disebut dengan fase, apa yang disebut dengan polarity. Jadi seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya. Jangan lupa like dan juga komentar, dan juga bagikan video ini. Silahkan kalau masih ada bingung mengenai polarity atau mengenai fasa, silahkan teman-teman komen di bawah, nanti biar saya balas di sana. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa loncengnya dibunyikan supaya nanti notifikasi terbaru dari video saya muncul di YouTube kalian. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, sampai jumpa.